sembah Yesus Tuhan dan Rajaku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami yakini dan rasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan sedang menjamah kami, Tuhan sedang memberkati kami, Tuhan sedang menguatkan kami, Tuhan sedang memulihkan kami, Tuhan sedang menyembuhkan kami dan memberi kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah berkat-Mu atas kami saat ini melalui firman-Mu. Karena kami sangat merindukan suara Tuhan untuk datang kepada kami. Memberkati kami yang terbatas ini. Memberkati kami yang tidak sempurna ini. Memberkati kami yang lemah ini Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber pertolongan dan berkat kami. Berbicaralah atas kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Kita tentu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita boleh ada saat ini, saya lihat semua pribadi-pribadi yang luar biasa diberkati Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua. Dan saya rasa belum terlambat saya menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Tahun bagi saya, orang mau meyakini itu baik, tahun ini tahun rahmat Tuhan, tahun berkat Tuhan. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa tahun ini adalah tahun perlombaan iman kita. Kita yakini bahwa tahun ini berkat Tuhan, tapi setiap tahun, setiap hari, minggu, bulan, tahun, itu adalah perlombaan iman kita. Kita akan terus mengalami perlombaan iman, peperangan rohani dalam kehidupan kita. Terima kasih kembali saya sampaikan buat Pastor Jeremia Lim yang boleh mempercayakan saya melayani di tempat ini, sangat senang. Boleh ada di anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pastor Sasa yang menghubungi saya, tim pelayanan, bahkan semua jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Langsung saja, nats dan tema firman Tuhan untuk hari ini ada di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua yang kita baca. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saya selalu berkata bahwa tema ini pasti dari pergumulan gembala sidang muncul, dan memang di situ dikatakan bahwa ini bagian dari pedoman-pedoman prinsip-prinsip hidup orang percaya. Memang nats ini adalah manifesto pernyataan dari satu prinsip-prinsip menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bagaimana kehidupan kita orang percaya. Kehidupan kita digambarkan, dianalogikan seperti suatu perlombaan. Suatu perlombaan. Dalam perlombaan itu pasti ada tantangan, ada kesulitan. Dalam perlombaan itu ada cara, ada strategi yang harus kita lakukan sehingga kita boleh mengalami kemenangan. Dan cara strategi yang paling jitu sesuai firman Tuhan ini adalah mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan.
Di dalam Alkitab, mata itu kalau dalam bahasa perjanjian lama dari kata ain. Sedangkan bahasa perjanjian baru itu dari ophthalmos. Nah, ain ini kalau kita lihat memang diterjemahkan salah satu organ tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia. Tapi ain di dalam Alkitab itu mewakili kehidupan manusia. Waktu Yesus khotbah di bukit, dalam Matius pasal 6 ayat 22, dia katakan itu mata adalah pelita tubuh. Dalam bagian lain, mata itu mewakili pribadi kita, pikiran kita, kehendak kita. Dalam perjanjian lama dikatakan mata Allah tertuju kepada orang-orang yang benar. Mata Allah itu bicara Allah sendiri. Jadi mata itu berkaitan dengan pribadi kita sendiri. Kehidupan kita. Jadi di waktu firman Tuhan berkata, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Itu memiliki arti bahwa kehidupan kita secara utuh, jiwa, hati kita itu harus terarah kepada Tuhan. Dalam tata bahasa Yunani, mata yang tertuju kepada Tuhan itu present active participle. Jadi kalau kita terjemahkan secara sederhana, arah pandangan kita harus tertuju dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pandangan kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kalau kita melakukan demikian, maka kita akan memperoleh kemenangan. Mata yang tertuju kepada Tuhan, kenapa? Karena Yesuslah dikatakan yang membimbing kita pada iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kesempurnaan iman itu sama dengan iman yang sejati. Kesempurnaan iman itu sama dengan iman yang hidup. Kesempurnaan iman yang kita miliki itu sama dengan iman yang benar. Dan Alkitab berkata, iman yang hidup, iman yang sejati, iman yang benar adalah iman yang membawa kepada kemenangan. Iman yang benar, kesempurnaan iman adalah iman yang menghadirkan kuasa Tuhan. Iman yang benar adalah iman yang menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Iman yang benar adalah iman yang menghasilkan keselamatan. Itulah sebabnya tema ini, mata yang tertuju kepada Tuhan membawa kemenangan. Kehidupan yang arah hatinya, jiwanya kepada Yesus itu akan membawa kemenangan. Saya ingin menyampaikan 3 kebenaran berkaitan dengan pedoman-pedoman hidup kita sebagai orang percaya. Di waktu bagaimana kita dalam perlombaan ini, perlombaan iman kita mengalami kemenangan. Yang pertama, kenapa mata kita harus tertuju kepada Tuhan dalam perlombaan iman kita? Baru yang kedua, bagaimana supaya mata kita dapat tertuju kepada Tuhan dan kita mengalami kemenangan. Dan yang ketiga, seperti apa mata yang tertuju kepada Tuhan dan membawa kemenangan. Kita mesti tahu kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kenapa mata kita harus tertuju kepada Tuhan? Supaya kita boleh mengalami kemenangan dalam perlombaan iman ini. Sekali lagi, ayat ini menjelaskan bahwa kehidupan kekristenan itu sama dengan perlombaan iman. Setiap saat sebenarnya kita sedang berlomba. Apakah kita akan mengalami kemenangan atau kekalahan itu tergantung dari kita. Kenapa mata yang tertuju kepada Tuhan, kepada Yesus akan membawa kepada kemenangan? Kenapa di waktu kita mengarahkan sepenuhnya hati, jiwa kita, hidup kita, fokus hidup kita kepada Tuhan, maka itu akan membawa kemenangan. Ayat ini jelas sekali menjelaskan. Ibrani pasal 12 mulai ayat 1 dan ayat 2 jelas sekali mengatakan. Kenapa? Pertama karena Yesuslah yang memimpin iman kita. Yesuslah yang memimpin iman kita. Dan dialah yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bukan yang lain.
Di waktu kita mengarahkan hidup kita, pandangan kita, mata rohani kita kepada Tuhan, seluruh harapan kita, tujuan hidup kita kepada Tuhan, di situ kita akan mengalami kemenangan. Mengarahkan hati kita, jiwa kita kepada Yesus, itu akan membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Mengarahkan hati dan jiwa kita kepada Yesus, termasuk akal budi kita, sesuai dengan pujian tadi. Itu pujian tadi itu memang hukum utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya semua hidup kita arahkan kepada Tuhan. Itulah yang akan memimpin kita kepada sesuatu yang membawa kita kepada kesempurnaan iman. Di dunia ini tidak ada jaminan apa-apa, tidak ada. Tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan sakit. Tidak ada jaminan orang Kristen tidak akan kena COVID, tidak ada jaminan. Di Jakarta ada teman pendeta saya baru menyampaikan, orang-orang percaya di Jakarta itu waktu khusus tahun lalu, 2 tahun lalu, itu mengalami goncangan yang luar biasa. Karena ada satu tempat pemakaman di situ khusus untuk orang-orang Kristen. Dia cerita satu kali dia ada di sana, itu ada lebih dari 40 mobil ambulans yang antri. Waktu dia hadir di situ, antri untuk pemakaman. Dan di situ disebut orang-orang gereja. Karena orang Jakarta kalau bilang orang Kristen, orang gereja katanya. Orang gereja yang dimakamkan. Pendeta-pendeta bingung khotbah, mau khotbah apa. Jemaat bingung mempertanyakan kenapa demikian. Memang tidak ada jaminan apa-apa dalam hidup kita di dunia ini, tidak menjamin. Hanya kalau mata kita tertuju kepada Tuhan. Itulah yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Di situ kita akan mengalami kemenangan. Karena itu kenapa mata kita harus tertuju kepada Tuhan? Karena tidak ada pilihan lain dalam hidup kita. Selain kita percaya kepada Tuhan. Dan kita mengarahkan hati jiwa kita kepada Yesus. Dan kita akan mengalami kemenangan. Saya secara pribadi mungkin tidak tahu, saya tidak perlu buka secara terbuka. Tapi kami sudah 5 tahun ini bergumul dengan berat. Dalam pelayanan kami bergumul dengan berat. Tapi dalam pergumulan itu, saya memakai istilah ada penghiburan Tuhan yang luar biasa. Kalau boleh jujur saya bilang, saya di masa COVID tidak merasakan apa-apa. Kami tidak mengalami ketakutan, kekhawatiran apa-apa. Saya cuma sedikit khawatir kalau sampai saya positif, saya tidak bisa kemana-mana. Karena dalam tanggung jawab saya, tugas saya sering ke luar daerah, mulai dari rapid, antigen, apalagi PCR, ini sudah melobang, ini hancur, ini hidung dan tenggorokan. Karena sering keluar, ada tugas, saya cuma sedikit, Tuhan kalau kita positif, berarti ada tugas-tugas yang tidak bisa saya lakukan. Ya, semenjak saya tidak lagi sebagai pilihan kami, untuk tidak sebagai gembala sidang, dulu kami gembala, sampai sekarang ada beberapa gereja pun menawarkan kami sebagai gembala, tapi saya fokus kepada satu tujuan tertentu dalam hidup kami. 5 tahun ini, kami mengalami pergumulan yang luar biasa. Belum selesai juga pergumulan itu. Tapi ada penghiburan Tuhan, kemenangan yang Tuhan beri kepada kami. Tahun 2020, 2021, tidak ada satu keluarga, maaf saya bukan mengatakan tadi ya, kalau orang sakit masuk rumah sakit berarti dia ada dosa, tidak. Tapi penghiburan Tuhan, kami tidak pernah sakit di tahun-tahun sulit itu. Dalam penghiburan Tuhan kami tidak pernah kekurangan. Saya boleh bangun satu rumah di masa pandemi. Ada rumah sudah 3 rumah, boleh bangun satu rumah. Ini cuma pendeta. Pendeta apa pendeta? Kalau pengusaha mungkin, kalau pastor, pendeta dan pengusaha, kalau mau bangun satu rumah itu tidak terlalu sulit, mungkin ya pastor. Tapi kalau saya, pendapatan Senin Kamis, kata orang, nah ada kadang-kadang bulan ada, tapi bisa bangun satu rumah yang 2 lantai. Semua karena kami mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Mengarahkan, karena itu yang membuat kami kuat. Ini istri saya, ada di sini, ini bukan cerita kosong, ini fakta kehidupan yang kami alami. Tuhan memberi kami kemenangan. Kami karena kami punya prinsip apapun kami hanya mau lihat Tuhan.
Kami hanya mau percaya Tuhan. Kami hanya mau melayani Tuhan. Dan itulah fokus hidup kami. Yang saya yakini itu yang membawa berkat kemenangan dalam kehidupan kami. Itu yang membuat kami mengalami kemenangan yang luar biasa. Kesulitan. Itulah sebab yang kedua, kenapa mata kita harus tertuju kepada Tuhan? Karena Tuhanlah teladan ketekunan itu. Yesuslah teladan kesetiaan itu. Dalam ayat di sini, dia menyampingkan segala kehinaan. Dia menyampingkan segala penderitaan demi satu tujuan yang mulia. Tuhan telah memberi contoh kepada kita bahwa kita harus memandang dia. Kadang-kadang kita jangan hanya memandang dia berkuasa, tapi kita juga harus memandang pribadinya yang sempurna yang telah memberi teladan kepada kita tentang hidup yang tekun dan setia dalam penderitaan. Kita dalam keadaan apapun harus memandang Yesus. Harus melihat Yesus. Yesus sudah memberi contoh bahwa kita juga akan mengalami pergumulan. Tapi kita mengalami pergumulan, kita juga pasti mengalami kemenangan. Kita pasti mengalami kemenangan. Yang kedua, bagaimana supaya mata kita tertuju kepada Yesus? Bagaimana supaya hati dan pikiran kita itu benar-benar sungguh-sungguh tertuju kepada Yesus? Di dalam ayat ini dikatakan apa? Hilangkan segala yang merintangi kita. Boleh ditayangkan? Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya, karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana supaya mata kita bisa tertuju kepada Yesus? Ayat ini menjelaskannya. Kita harus menanggalkan semua beban, dosa, atau hal-hal yang merintangi kita, yang menghalangi kita untuk kita bisa fokus kepada Tuhan. Untuk mata kita bisa tertuju kepada Yesus. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita tidak sadar hal-hal yang menjadi persoalan kita, yang menjadi beban kita, itu menghalangi fokus kita untuk melayani Tuhan. Fokus kita untuk percaya kepada Tuhan. Itu menghalangi mata kita untuk tertuju kepada Tuhan. Istri saya minggu lalu ya, khotbah di Gideon. Minggu lalu ya, dia khotbah di Gideon mengenai tema jangan takut. Dan dalam khotbah itu, dia katakan kita kadang-kadang harus menetapkan hati kita. Menghilangkan segala yang menghalangi kita, yang merintangi kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Ayat ini jelas. Hilangkan, tanggalkan semua beban. Karena kadang-kadang beban persoalan membuat kita tidak bisa melayani. Beban persoalan membuat kita tidak bisa setia. Beban persoalan membuat kita sulit melangkah untuk ke gereja. Tanggalkan itu. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, itu berarti kita mesti lepaskan semua itu. Semua yang menghalangi kita untuk kita setia. Semua yang menghalangi kita untuk kita melayani dengan benar kepada Tuhan. Semua yang menghalangi iman kita harus tanggalkan. Dulu di samping rumah kami, ada namanya Tante Ruth. Tante Ruth itu, dia sudah meninggal, sudah almarhum sekarang. Dia paling takut satu hal. Kalau berani bilang saya di Tungaluntung Tonsea, Tante Ruth, Gunung Kelabat semua pecah. Dia marah sekali. Oh ini sambarang bicara, pergi jangan nih, coba dekat sini. Dia takut sekali kalau bilang Gunung Kelabat semua pecah. Karena kami di Tungaluntungan di bawah kaki Gunung Kelabat. Dan karena, kekayaan hartanya, dia sulit melangkah ke gereja. Karena kekayaan, karena hartanya, hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Jangan-jangan
di gereja 2 jam, 3 jam ada orang masuk rumah dan pancuri. Makanya dia sangat langka untuk bisa lihat ada di gereja. Sangat sulit untuk ada karena penuh dengan ketakutan. Ini yang firman Tuhan bilang, tinggalkan beban itu. Memang orang bilang semakin kita kaya, semakin banyak harta. Tapi itu yang di Afrika Selatan sana. Di sini ada tuh. Di sini semakin kaya, semakin kita tidak khawatir. Betul? Amin. Semakin kita kaya, semakin jadi berkat. Bukan semakin kaya, semakin khawatir, semakin ketakutan, pikiran semakin banyak. Ingat tuh rumah ada di sini, ingat tuh hotel ada di sini, ingat tuh hotel ini siapa apa ada urus baik-baik, ingat bagaimana ini persoalan krisis, jangan-jangan doi di bank mau hilang, dan lain sebagainya, so nggak bisa tidur. Tanggalkan semua itu. Amin. Tanggalkan itu. Kalau kita mau fokus kita kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan, arah hati, jiwa, pikiran kita, tujuan hidup kita kepada Yesus, tanggalkan itu. Itu yang membuat kita akan fokus kepada Tuhan. Kita bisa mata kita tertuju kepada Tuhan. Tanggalkan dosa kita, manusia lama kita tanggalkan. Kalau berani kita tanggalkan itu, saya berani katakan sesuai firman Tuhan. Tuhan akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan kesempurnaan itulah yang akan melahirkan kemenangan. Yang akan membawa kita kepada keselamatan. Yang akan membuat kita sukses dan diberkati. Itulah yang menjamin hidup kita. Tanggalkan semua yang menghalangi kehidupan kita. Dan yang berikut adalah di situ dikatakan kita harus tekun. Dan fokus kepada mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita harus tekun. Ada banyak mungkin di sini yang mengalami pergumulan yang sampai sekarang Tuhan belum jawab. Betul? Ada masalah. Pergumulan kita untuk anak kita. Pergumulan mungkin dengan keberadaan kehidupan kita, status kita. Pergumulan ekonomi, sakit, penyakit, dan Tuhan belum jawab. Di sini bilang. Harus dengan tekun tetap tertuju kepada Tuhan. Mata kita tekun untuk setia. Jangan cuma karena persoalan mengalihkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan cuma karena persoalan yang belum dijawab Tuhan, itu membawa kepada kelemahan iman kita. Mengurangi kadar percaya iman kita. Tanggalkan itu. Tekun dan fokus kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong orang. Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita. Karena itu janjinya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang terakhir. Seperti apa mata yang tertuju kepada Yesus? Ini mungkin agak lebih penting dan ini paling disukai. Seperti apa ya mata yang tertuju kepada Yesus? Jadi pertama, arah tertuju mata kita itu kepada apa? Itu Paulus jawab. Firman Tuhan ada di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Seperti apa? Atau arah mata kita, arah hati, jiwa kita kepada Yesus, apanya di situ? Efesus 2 ayat 10 katakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah. Orang ini Tuhan yang bikin, bukan yang lain yang bikin. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, di mana arah hati kita, di mana fokus hidup kita, di mana tujuan hidup kita adalah untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Itulah kita masih harus mengarahkan itu. Yang pertama kita harus arahkan kepada hal itu. Orang yang mengarahkan hidupnya kepada pekerjaan-pekerjaan baik dari Tuhan, dia pasti akan mengalami kemenangan.
Orang yang setia melayani, orang yang setia memberi hidupnya kepada Tuhan, dia pasti akan mengalami kemenangan. Orang yang berkorban kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, dia pasti akan mengalami kemenangan. Paulus bilang dalam Filipi pasal 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kata Paulus, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Orang yang mengarahkan matanya tertuju kepada Yesus adalah orang yang bekerja untuk memberi buah. Saya memang tidak, tadi saya renungkan, memang saya tidak banyak memberi untuk di sini, kami. Karena saya tahu di sini orang-orang diberkati. Tahun lalu lumayanlah, di bulan Desember kami membantu gereja, hamba-hamba Tuhan, lumayan. Kalau saya hitung-hitung dalam porsi saya itu sudah melebihi. Tapi itulah yang membuat kami diberkati. Kita bekerja, kita melayani supaya kita memberi buah. Ini pekerjaan baik Tuhan. Pekerjaan baik Tuhan itulah melayani, membantu pekerjaan Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saya lihat sini, wah ini mungkin juga karena ini masih fokus di gereja pastor ya. Tapi kalau sudah selesai gereja, jemaat ini harus memberi buah. Harus menjadi gereja yang bermisi. Karena gereja-gereja yang bermisi itu gereja-gereja yang diberkati. Kita lihat sampai sekarang gereja-gereja di Korea itu diberkati. Karena fokus mereka kepada pekerjaan baik Tuhan. Kalau kita fokus kita kepada pekerjaan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Mengalami kemenangan, percaya. Saya sudah alami, saya tahu pastor semua sudah alami. Kita akan mengalami kemenangan. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau saya memberi itu sudah mengurangi pendapatan, kebutuhan kami, nggak usah takut. Tuhan akan berkati kita. Kalau saudara membaca kesaksian hidup, kisah hidup dari dua orang yang pernah terkaya di dunia, sekarang mereka ranking 3 atau ranking 4 terkaya. Sekarang yang terkaya kan Jeff Bezos yang punya perusahaan teknologi terbesar di dunia. Kekayaannya tidak terlalu banyak, hanya hampir 3.000 triliun saja. Mirip dengan saya. Tapi ada orang terkaya yang kita tahu dulu namanya Billy William Gates dan Warren Buffett. Saudara tahu kekayaan dari kedua orang kaya ini, itu yang ada kepada mereka itu tinggal 1/3 saja. 2/3 mereka telah berikan untuk yayasan-yayasan, pelayanan sosial termasuk. Dan mereka diberkati sampai sekarang. Dan Warren Buffett orang yang sangat sederhana. Jam tangannya sudah 10 tahun tidak ganti-ganti, rumahnya masih sudah berapa ya, 11 ke 15 tahun masih di situ. Tapi kalau bilang memberi, dia luar biasa. Dan sampai sekarang mereka terus diberkati Tuhan. Waktu ditanya ke Warren Buffett dalam satu wawancara, kenapa sudah beri kekayaan itu kepada yayasan pelayanan? Mereka cuma bilang, 1/3 saja yang masih ada, kami tidak tahu mau kasih habis bagaimana. Mereka memberi untuk pekerjaan yang baik. Kalau kita melakukan ini, pasti akan melihat kemenangan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, seperti apa mata yang tertuju kepada Tuhan? Saya suka ini mengambil ungkapan Daud dalam Mazmur 27 ayat 13. Mata yang tertuju kepada Tuhan, kepada Yesus seperti ini. Daud bilang, Mazmur pasal 27 ayat yang ke-13. Boleh ditayangkan? Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Fokusnya kepada kebaikan Tuhan. Kalau tadi arah kita kepada pekerjaan Tuhan yang baik, sekarang arah mata kita kepada kebaikan Tuhan. Itulah mata yang tertuju kepada Tuhan.
dan mata yang tertuju kepada kebaikan Tuhan adalah kehidupan yang akan mengalami kemenangan. Artinya apa? Pertama kita harus melihat Tuhan ada dalam pergumulan kita. Kita harus melihat bahwa Tuhan ada dalam persoalan-persoalan kita. Ada kebaikan Tuhan di sana. Kalau kita percaya seperti itu, maka kita akan mengalami kemenangan dalam persoalan-persoalan kita. Melihat Tuhan, melihat kebaikan Tuhan dalam masalah kita, melihat kebaikan Tuhan dalam pergumulan kita, maka kita akan mengalami kemenangan. Orang yang selalu melihat kebaikan Tuhan di dalam pergumulan selalu ada kekuatan. Itu yang disebut iman yang membawa kepada kesempurnaan. Sekalipun bergumul, tapi kita yakin ada kebaikan Tuhan dalam pergumulan kita. Percaya. Kalau kita sudah kehilangan kepercayaan bahwa dalam pergumulan kita, seperti saya singgung tadi, teman-teman kita, orang-orang gereja di Jawa sana, yang mengalami kegoncangan. Kenapa? Karena mereka sudah seperti tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di waktu mereka kena COVID. Mereka sudah tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan di waktu mereka ada dalam keadaan yang sulit. Tapi Daud berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah orang-orang hidup. Melihat kebaikan Tuhan. Kita perlu melihat kebaikan Tuhan. Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita harus menetapkan hati kita bahwa saya pasti akan melihat, akan mengalami kebaikan Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kalau kita begini, iman kita selalu akan kuat. Jangan pernah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Kita harus percaya dan menanti-nantikan kebaikan Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat berapa itu? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan yang baru. Kalau kita tidak pernah berhenti untuk percaya bahwa ada kebaikan Tuhan, ada kekuatan yang baru. Itu yang akan memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Akan membuat iman kita menjadi iman yang hidup, iman yang sejati. Itulah yang melahirkan kemenangan. Yang terakhir, kita juga harus melihat kebaikan Tuhan. Kalau tadi dalam kesulitan, dalam pergumulan, yang berikut adalah dalam kejayaan, dalam keberhasilan kita, dalam kemenangan kita. Prinsip ini penting. Lihatlah, di situ ada kebaikan Tuhan. Lihatlah, di situ karena kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Supaya iman kita ini bertumbuh. Kadang-kadang kalau kita sudah diberkati, kita lupa bahwa di sana ada intervensi Tuhan. Di sana karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena sayang Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang lupa diri. Saya katakan, ya bulan apa itu ya, orang mau bahas sombong apa. Orang hidup ini cuma tai. Waktu hidup tai, waktu mati jadi abu. Toh betul. Tombe diri ini semua tai. Dari atas kotombe itu tai rambut, turun tai mata, tai gigi, tai telinga, tai gigi. Macam-macam sampai memang DP tai yang sesungguhnya. Hidup cuma tai, mati jadi abu. Kalau orang diberkati, ingat, lihat, tertuju bahwa itu karena kebaikan Tuhan. Bukan karena orang. Tanpa Tuhan, orang ini tidak ada apa-apanya dan bukan apa-apa. Kita tidak boleh berkata, I am thing, sayalah sesuatu. Kita harus belajar berkata, I am nothing. Saya bukan apa-apa Tuhan. Saya bukan apa-apa. Kalau bukan Tuhan, tidak ada apa-apa. Apa leka? Orang, siapa mau menjamin orang hidup? Baru-baru peristiwa di Balikpapan. Itu kontainer bagai itu. 5 mati ditampah. Sampai hidup ini, nah ada apa-apa. Orang tidak tahu, orang bisa duduk-duduk. Saya menyaksikan orang yang duduk-duduk tak kancing mati dan akhirnya selesai karena tekanan darah tinggi, jantung dan lain sebagainya. Nah ada apa-apa. Karena itu selalu belajar mata kita tertuju kepada Tuhan.
tertuju kepada kebaikan Tuhan. Termasuk dalam keberhasilan kita, termasuk dalam kejayaan kita. Bukan hanya sekedar dalam pergumulan, tapi dalam kejayaan di waktu kita diberkati, di waktu kita ditolong, diangkat Tuhan, di waktu kita kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ini ada Pak Dokter di sini, saya lupa mana yang Pak Dokter. Nah, ada dokter yang bisa beli kesehatan. Nah, ada dokter yang bisa beli hidup. Nah, ada orang yang bisa. Tuhanlah yang memberi itu. Orang-orang hebat pun kena COVID, yang ahli-ahli kena COVID. Ada dokter kanker, mati karena kanker. Dokter jantung, mati karena, maaf ya, ada dokter saya mau menyampaikan ini, orang ini tidak ada apa-apanya. Jangan sombong dengan hidup. Jadi kalau orang mengalami berkat Tuhan, lihat, tertuju kepada kebaikan Tuhan. Karena ada kebaikan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan yang sederhana yang saya sampaikan, luar biasa secara sederhana, menolong kita untuk mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Karena mata yang tertuju kepada Tuhan akan memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Memimpin iman, memiliki iman yang hidup, iman yang sejati, iman yang membawa kemenangan, iman yang menuntun kita kepada kebenaran, iman yang menghadirkan kuasa Tuhan, dan iman yang membawa kita kepada keselamatan. Biarlah kita akan tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada destininya Tuhan. Apa itu tadi? Pekerjaan baik, lakukan pekerjaan baik, dan tertuju kepada kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya suka kita nyanyikan pujian tadi dengan segenap hati, jiwa, bahkan dengan akal budi kita cinta Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada pekerjaan baik Tuhan, melayani Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Dan dari kesempurnaan imanlah kita akan mengalami kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Pujian tadi, boleh tolong bantu sebelum saya serahkan kepada pastor. Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan ajaku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Saya serahkan bagian selanjutnya kepada Pastor Jeremia Lim. cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi puji. Sekali lagi sudah sama-sama katakan. Cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus,
Berapa banyak dari kita yang masih mencintai Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Minggu kemarin kita semua sudah belajar tentang pedoman-pedoman hidup kita sepanjang tahun 2022. Kita baca kembali 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 saudara. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita belajar satu pedoman hidup bahwa harus mengarahkan mata iman kita tertuju kepada Tuhan. Setiap hari, setiap saat, arahkan mata iman kita kepada Tuhan, saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, saudara akan melihat banyak perkara-perkara ilahi akan terjadi dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi sudah saya membaca firman Tuhan, saudara, dalam kitab Matius 9. Tiba-tiba Roh Kudus bicara ketika saya duduk, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat saudara. Matius 9 ayat 20 saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubah Tuhan, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Markus ditulis saudara, bahkan wanita ini sudah berobat kemana-mana, berbagai tabib, menghabiskan semua yang ada padanya, tapi semua tidak membawa faedah, bahkan membuat hidupnya makin memburuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik dari kisah ini, perhatikan baik saudara. Wanita ini berada pada posisi di belakang saudara. Di belakang artinya bahwa ada orang banyak yang mengelilingi Tuhan, sehingga dia sulit saudara untuk bisa menjamah Yesus. Kita semua sudah bisa membuat ilustrasi dalam hati kita atau dalam pikiran kita. Saya ada putar sebuah video klip kecil, saudara bisa lihat di belakang saya. Saudara, posisi wanita ini ada di belakang saudara. Kata di belakang, saya percaya terjemahan bahasa Indonesia itu menulis sangat jelas bahwa posisi wanita ini ada di belakang. Sangat sulit bagi dia untuk bisa menjamah Yesus di tengah orang banyak itu. Perhatikan baik dalam imajinasi iman kita. Alkitab dengan jelas sekali lagi mencatat bahwa wanita ini ada di belakang. Di mana posisimu hari ini saudara? Mungkin engkau sedang berada di belakang saudara. Sedang berada pada pijakan yang mungkin berkata bahwa Tuhan, posisi saya ini tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini posisimu berada di tempat yang sangat mustahil untuk engkau bisa melihat kasih karunia Tuhan. Dengar baik, wanita ini 12 tahun saudara. Dia punya iman yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik, dia hanya beriman untuk menjamah jumbai jubah. Jubah itu sesuatu jubah yang tidak bisa kita rasa. Kalau kita pakai sesuatu yang sederhana, bagaimana mungkin kita hanya jamah baju orang itu bisa merasakan. Tapi dengar baik, karena iman wanita itu berkata, jika saya pegang jubah Yesus, artinya mata iman dia tertuju kepada Yesus. Hanya jubah saja dia pegang, dia yakin dia sembuh. Bapak Ibu Saudara, hari ini sampai besok, sampai Tuhan datang, mata iman kita jangan kita beralih, tujukan terus kepada Yesus saudara. Arahkan mata imanmu kepada Yesus. Bapak Ibu dengar baik, wanita ini sulit posisinya saudara, ada di belakang. Mungkin dia tidak bisa melihat mujizat yang dialami oleh orang lain, tapi karena mata iman dia terus diarahkan kepada Yesus. Dengar baik, dengar baik. Yesus bisa merasakan suasana hati kita, saudara. Yesus bisa merasakan di mana engkau berada. Sekalipun engkau sulit untuk melihat dia, tapi Yesus bisa melihat engkau. Ada amin Bapak Ibu. Dengar baik, sekecil apapun kesempatan yang engkau katakan Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa mengalami mujizat? Bagaimana mungkin Tuhan saya bisa mengalami anugerah? Bagaimana mungkin Tuhan saya bisa mencapai itu? Dengar baik. Hanya dengan engkau mengarahkan hati imanmu, maka percayalah saudara, ada kekuatan ilahi yang akan berbalik mengarah kepada hidup saudara.
Saudara harus percaya itu. Ada kekuatan ilahi yang tanpa engkau sadari akan berbalik arah dan mengarah kepada hidup saudara. Ada amin Bapak Ibu? Saudara beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Untuk itu Bapak Ibu saudara, sebagai hamba Allah saya ingin berkata pada saudara, bangun pagi, arahkan mata hati iman saudara kepada Yesus. Kalau saudara sulit bangun pagi, berusaha setiap pagi cari waktu engkau arahkan iman saudara kepada Yesus. Cari terang itu, cari firman itu saudara. Ketika engkau mulai cari terang itu saudara, maka tanpa engkau sadar terang itu datang menerangi engkau dari pagi hari. Jalanmu menjadi jalan yang terang. Setiap langkahmu menjadi langkah yang terang. Bahkan apa yang kau lihat semuanya menjadi terang. Ketika engkau mendasari hidupmu dengan terang Kristus, maka engkau akan berjalan dalam terang Tuhan. Ketika terang Tuhan menaungi engkau, maka cukuplah kasih karunia Tuhan kepadamu. Maka di segala hal yang kau alami, kelemahan, kekurangan, dengar baik, kuasa Tuhan sempurna menaungi engkau. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik, hari ini dimanapun engkau berada pada posisimu, mungkin sulit, Tuhan sulit. Bagi saya sedang berada di posisi yang sulit. Tuhan, mungkin saya tidak bisa lagi mencapai hal-hal yang saya inginkan. Seperti Bapak Pendeta tadi sampaikan, 5 tahun dia bergumul saudara. Wanita ini 12 tahun dia bergumul. Saudara, posisinya sulit sekali. Tapi ketika dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat segala yang Tuhan buat itu baik adanya. Saudara, hanya dengan memegang jubah saja dia sembuh. Saya percaya hanya dengan hadirat Tuhan, engkau mengalami kesembuhan, engkau mengalami mujizat, engkau mengalami yang namanya anugerah Tuhan yang besar. Dan kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita ke satu pujian, mataku tertuju kepadamu. Arahkan iman saudara kepada Yesus, panggil nama Yesus. Tenggelam dalam hadirat Tuhan. Beri waktumu sejenak, saudara, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Lihat, pandang kebaikan Tuhan. Bukankah yang Tuhan buat baik adanya? Sama-sama angkat pujian ini. Ku angkat kamu. Kami mengangkat hati kami untuk memuji-Mu Yesus, untuk menyembah-Mu. Kami angkat hidup kami menjadi penyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Kami
angkat pujian hanya bagimu, Yesus. Haleluya, ya, haleluya. Kami sembah, haleluya, hidayah namu, hidayah namu, haleluya, haleluya. Bala-bala-bala, hidayah namu, kami sembah, Yesus, kami sembah Tuhan, hidayah namu, haleluya, 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 hidayah lalabaka, ya lalabaka, lalabaka, lalabaka. Oh, hadirat-Mu Tuhan meliputi setiap kami. Oh, ya Jesus, penuhi dengan damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Saya percaya hati saudara sedang dilawat Tuhan. Damai sejahtera sedang meliputi hati saudara. Ada getaran-getaran hadirat Tuhan sedang melawat ruangan ini saudara. Jumpai dia saudara, temui dia saudara. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Biar hadirat Tuhan memberi kekuatan yang baru pagi ini saudara. Ya Yesus, Yesus, Yesus. Inayala lamo kote, sinayala mose. Haleluya, enakayala mase. Oh Yesus, Masia. Ya Rabbi, oh, Jesus. Oh. Oh, raba. Ya raba kata. Sigma katake, ya raba kata. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus.
Angin Roh Kudus sedang melawat, sedang melawat, sedang melawat umatnya. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, bekerjalah, bekerjalah. Ya ralabakata karalabakara labakata ke ralabaka ya ralaboko ya ralabata karalabakata ke ya ralabaseke. Ya ralabakata labakata ke ya ralababasata go. Dedebe ke ralababa. Ya ralabababababababa. Oh, ya ralab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 a. Ya ralab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 a. Oh, rabakata kaya ralababababababababa. Ya ralababababababababa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ku angkat Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Amin saudara. Saudara jika saudara berkenan boleh buka kedua tangan saudara seperti ini. Tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya, buka kedua tangan saudara. Dalam nama Yesus, biar Tuhan mengurapi tangan saudara. Urapan yang baru turun mengurapi tangan saudara. Minyak yang baru mengurapi tangan saudara. Demi nama Yesus, apa yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu ini, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar kekuatan yang dari Tuhan senantiasa melimpah-limpah dalam hati dan hidup saudara. Tangan kasih Tuhan menyertai saudara. Biar berkat Tuhan turun menyertai saudara. Hamba mengucapkan berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mengurapi semua tangan yang terbuka. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Beri ucapan syukur. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu.
Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman tanggal 23 tahun 2022. Shalom Elohim, buat Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, kami menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita semua telah dapat beribadah dengan baik pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih bagi saudara sekalian yang telah meluangkan waktu untuk datang beribadah secara tatap muka di gedung ini, maupun bagi saudara sekalian yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pada hari ini. Dengan penuh kasih, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heri Dahlan, Master Teologia yang telah melayani dan memberkati pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Doa kami, kiranya Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati pelayanan Bapak serta keluarga lebih lagi di hari-hari mendatang. Kiranya dianugerah Tuhan dengan kesehatan yang baik, kuat dan panjang umur, kiranya ditambah-tambahkan hikmat, pengertian, dan pewahyuan surgawi lebih lagi di hari-hari mendatang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di tengah situasi perkembangan pandemi COVID-19 serta dengan adanya lonjakan kasus penyebaran varian virus Omikron di beberapa klaster wilayah di Indonesia, izinkanlah kami kembali menitip pesan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kiranya kita semua tetap berwaspada dalam semua kegiatan dan aktivitas kita di hari-hari ke depan, yakni dengan tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar, dengan selalu memakai masker, menjaga kebersihan tangan, menjaga stamina tubuh supaya tetap sehat dan kuat, serta dapat menghindari segala keramaian, kerumunan orang banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Sesuai anjuran pemerintah, guna mengantisipasi gelombang pandemi ketiga, bagi yang belum menerima vaksinasi lengkap atau booster, harap segera dapat melakukannya. Doa kami, Tuhan Yesus menjaga kita semua. Amin. Pengumuman untuk ibadah selanjutnya akan disampaikan oleh Sekretariat Gereja lewat sosial media atau grup-grup WA dan sebagainya. Untuk pertemuan ibadah setiap sel grup, gereja sel akan segera dimulai pada minggu keempat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik. Demikian penyampaian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami menyampaikan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, Ibu Vailen Pratasik, Saudara Heidi Monga, Ibu Eva Karundeng, Ibu Jane Benson, dan seluruh jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman pekerjaan pembangunan proyek gereja di Miracle Center. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengumuman untuk pekerjaan di proyek gereja kita di Miracle Center Buha, Politeknik Manado. Puji Tuhan, pekerjaan di sepanjang minggu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk pembangunan, dapat menabur lewat persembahan buli-buli pembangunan di kantor depan setelah selesai ibadah. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan di rumah Tuhan. Mari kita membawa dengan hati yang ikhlas dan bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Diharapkan Bapak Ibu Saudara dapat menulis nama dan nomor HP saudara, jenis persembahan pada amplop-amplop berwarna kuning yang tersedia di depan dan di belakang kursi saudara. Dengan maksud supaya kami dapat mendoakan serta memeriksa dan meregister persembahan saudara di buku kas perbendaharaan gereja dengan benar. Dan juga kami akan menginformasi penerimaan persembahan saudara lewat SMS dan WA. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, yang rindu untuk melakukan taburan korban persembahan, saudara dapat melakukan lewat transfer bank sebagaimana dengan nomor rekening di bawah ini.
Rekening bank berikut ini: Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship Manado dengan nomor rekening 150-123-0-1238. Bank BCA atas nama Yemilim nomor rekening 7800-130055. Demikian kiranya taburan korban persembahan saudara menjadi berkat di rumah Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi dan pelayanan doa, serta visitasi dan lain-lain, kiranya dapat menghubungi Cell Center Sekretariat Gereja City Worship di nomor HP atau WA 081 143 0060. Terima kasih atas perhatiannya. Doa kami semua tetap sehat, kuat, dan selalu disertai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi doa korban persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan membawa korban persembahan ke kotak persembahan diharapkan untuk dapat menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan sebelum kita membawa korban persembahan, izinkan saya menjemput saudara untuk berdiri dan memegang amplop persembahan saudara bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur, kami datang membawa korban persembahan di rumah Tuhan, bahwa sehingga hari ini Tuhan telah menuntun kami, menjaga, menyertai kami, bahkan telah memberkati kami. Kami sehat, kuat, kesemuanya karena kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang selalu setia dan taat menabur, memberi dan mengembalikan korban persembahan persepuluhan di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang selalu setia menabur, menopang pekerjaan Tuhan di proyek pembangunan rumah Tuhan. Kami percaya akan kuasa firman Tuhan bahwa Tuhan akan membalas berlipat kali ganda semua taburan korban persembahan dan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap surga dan mencurahkan berkat dan memberkati setiap tangan-tangan yang telah setia menabur dengan ikhlas dan tulus hati. Kami percaya akan janji firman Tuhan bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan, anak cucunya tidak meminta-minta, tetapi setiap hari Tuhan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, bahkan anak cucunya menjadi berkat. Kami percaya Tuhan akan menghardik semua belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan Tuhan akan menghalau kami semua benih sakit penyakit. Tuhan akan memagari kami dari segala panah api jahat. Tuhan akan menjauhkan kami dari segala celaka bahkan maut sekalipun. Hidup kami terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya semua benih korban persembahan yang ditaburkan di ladang pekerjaan Tuhan akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dan manis untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami perkatakan berkat atas korban persembahan kami ini dan kami bawa dengan ucapan syukur dan sukacita kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Izinkan kami menginformasikan kembali untuk pengumuman dana duka kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya di setiap minggu keempat. Bagi yang telah terdaftar tertanggung dalam program dana duka untuk dapat menyetorkan iuran dana duka bulanan kepada saya sendiri, boleh di depan pintu keluar setelah selesai ibadah. Dan bagi yang belum terikut atau tercover, disarankan untuk dapat mengikutinya dan boleh juga menghubungi saya untuk pendaftaran. Sebab lewat pelayanan dana duka akan dapat membantu meringankan beban biaya bagi keluarga yang tertanggung dengan penggantian biaya duka. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa telah tertanam dan bertumbuh di gereja City Worship, izinkan kami menyampaikan bahwa sekiranya setiap keluarga dapat juga terdaftar atau tertanggung dalam program pelayanan duka ini. Persyaratannya sangat mudah dan tidak memberatkan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara diwajibkan untuk memiliki buku iuran dana duka. Bagi yang belum, untuk dalam waktu dekat ini kami akan segera memberikan iuran berupa buku yang akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, besar iuran duka adalah 10.000 per orang per bulannya. Jadi untuk jumlah keluarga dikali jumlah orang dalam keluarga dan namanya tercatat dalam buku duka. Benefit yang didapat dari program dana duka ini adalah yang pertama, untuk peralatan duka yang tercover ialah peti jenazah plus dekorasi ruangan plus mobil jenazah atau biaya penggantian dana duka. Dan yang kedua, penyediaan mobil ambulans jenazah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, demikianlah penyampaian ini kami sampaikan oleh karena pentingnya pelayanan ini di kemudian hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam meluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan Haleluya, haleluya. Bapak Ibu kekasih, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dengan sukacita
dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat sudah diberi kelegaan. Tangan Tuhan yang kuat sudah menjamah dan menolong engkau. Dari rumah Tuhan kami berdoa, kiranya saudara semua tetap kuat, sehat dan dianugerahkan umur panjang. Kiranya saudara semua tetap bersemangat di dalam nama Tuhan, tetap mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah, selalu bertekun di dalam doa, selalu andalkan Tuhan dan berpegang teguh atas firman Tuhan. Kiranya saudara semua tetap berjalan seturut ketetapan dan perintah firman Tuhan, sehingga dimanapun engkau melangkah, kuasa dan berkat Tuhan selalu menyertai engkau. Kiranya Roh Kudus akan terus menuntun engkau di jalan yang benar. Bala tentara malaikat Tuhan berjalan di depan saudara untuk membuka jalan yang baru bagi saudara, untuk meluruskan jalan di depan saudara, untuk menjaga, untuk melindungi dan menopang engkau di setiap jalan yang engkau jalani. Sekiranya apapun yang engkau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bukalah hatimu dan tarakkanlah kedua tanganmu ke surga dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan penyertaannya. Tuhan akan membuka tingkat-tingkat langit dan surga dan memberi engkau dengan segala kelimpahannya. Tuhan akan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, terimalah dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan penyertaan Tuhan sempurna atas engkau. Haleluya. Dan umat Tuhan yang telah menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita mengatakan amin, amin, amin.